Ini. Oh ini. Bisa. Bisa? Bisa. Wes alanan Mbak. Alanan. Salah satu film horor komedi permintaan kalian yang berjudul Suster Kramas 1. Dan tentunya balik lagi dengan saya Hots yang akan menemani kehidupan gelam kalian, yaitu Vice Fucking Zura, yang pastinya akan menghibur kalian di channel Pemersatu Kelurahan dan akan menceritakan film-film yang berfaedah menjadi unfaedah, karena semua film yang saya ceritakan pasti akan kami rusak ceritanya. Jadi nikmati sebat kalian sambil handstay atau koprol mungkin biar mainstream. Dan gimana kabar kalian? Oke, masih tetap begitu-gitu aja. Ya udahlah, mari kita semua gitu. Sedikit referensi bahwa film Suster Kramas ini akan menceritakan kisah suster yang sedang keramas, setelah keramas rambutnya wangi dan sehat. Udah gitu kan? Bener dong. Dan langsung saja kita ke story filmnya. Namun sebelum ke story, tolong support channel sampah kami ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemana aja. Lalu intro. Whisper in my head, from my tongue no word, like a whisper in my head, when I've got something to share, when I'm unable to. Selamat datang di channel Zuravertin dan selamat menonton. Story diawali oleh songgok wanita yang sedang dikejar warga, yang pada akhirnya wanita itu terpeleset lalu masuk ke sebuah lubang, dan begitulah. Beberapa tahun kemudian ada seorang wanita cantik dan rupawan yang bernama Kayla. Di sini, Kayla sedang ziarah ke makam orang tuanya. Tak berselang lama Kayla didatangi songgok nenek-nenek yang memperingatkannya bahwa hari sudah mau maghrib. Setelah mendengar omongan nenek tersebut, Kayla menyempatkan membaca doa penutup. Waktu ingin menyapa nenek itu kembali, tiba-tiba si nenek menghilang. Wow, magic. Terima kasih. Yang kemudian Kayla didatangi kedua temannya yang bernama Barry dan Ariel, yang dimana mereka menemani Kayla ziarah. Waktu mereka bertiga pulang, tanpa sengaja mereka melihat iring-iringan jenazah yang ternyata itu adalah jenazah nenek yang baru saja ditemui Kayla. Ketika di mobil, Ariel mencari kaset vocab terbarunya yang ternyata udah dibuang Kayla. Dan di sini mereka berniat menuju ke sebuah villa untuk mengerjakan beberapa tugas kuliah. Selama di perjalanan, tiba-tiba Kayla melihat sosok nenek di samping Barry, yang ternyata hal tersebut disebabkan karena Barry habis kencing di lubang makam nenek yang menemui Kayla tadi. Tak ada otak emang si Barry ini, heran. Ah bener dah, sebelah gua ada apaan? Gua cuma gak sengaja kencing doang, Keng. Dan akibat hal itu, di mobil Barry meminta maaf atas perbuatannya, dan tak berselang lama nenek itu menghilang. Singkatnya mereka bertiga baru sampai di villa malam hari. Waktu Barry dan Ariel sedang mengamasi barang-barang di mobil, lalu dimasukkan ke villa. Di sini Kayla melupakan barang yang ketinggalan, dan waktu ngecek mobil, voila. Tiba-tiba Kayla dihantui yang keluar dari bagasi mobil, dan tak berselang lama, nenek-nenek yang di makam tadi muncul. Lalu nenek itu memperingatkan kembali bahwa jangan memanggil nama Suster Kramas selama di villa. Nih, nenek siapa ya, so asik sekali, heran. Yang nyatanya semua hal yang terjadi adalah mimpi. Waktu Kayla minum, dia melihat foto orang tuanya, lalu Kayla membuka kaleng biskuit. Dan di dalam kaleng biskuit, Kayla menemukan seonggok kertas bertuliskan 3 kali Suster Kramas, dan itu dilakukan 3 kali sehari ya anak-anak. Setelah itu Barry sarapan dengan Kayla, dan tak berselang lama datanglah Ariel yang habis mandi. Di sini mereka membahas mimpi Kayla bahwa jika mereka menyebut Suster Kramas 3 kali, mereka akan didatangi Suster Kramas. Waktu Ariel sedang mengambil baju di kamar sambil memuji dirinya di depan cermin yang begitu tampan, di sini Ariel iseng-iseng memanggil Suster Kramas 3 kali tapi nggak sehari ya. Dan akibat hal itu Suster Kramas pun muncul, namun Ariel nggak menyadarinya. Di sisi lain ada sebuah berita TV yang menyebutkan jika Miyabi akan datang ke Jakarta, dan hal itu pun menjadi kesenangan bagi Barry dan Ariel. Sedangkan Kayla yang mengetahui berita nggak jelas itu, dia langsung mematikan TV dan menyuruh Barry dan Ariel untuk beraktivitas yang lain. Sedangkan Kayla, dia sendiri yang mengerjakan tugasnya. Namun tiba-tiba ada suster di depan Kayla, namun dia tidak menyadarinya. Waktu Kayla keluar dari villa, tanpa sengaja Kayla menemukan seonggok anting. Lalu Kayla melihat tetangganya yang sedang syuting. Itulah, streaming OnlyFans mungkin? Tahu dah.
Di sisi lain, Barry dan Ariel yang baru selesai belanja. Waktu di jalan tanpa sengaja mereka bertemu seorang cewek Jepang mantap yang bernama Michiko. Michiko sendiri dia meminta tumpangan karena kesasar melihat wanita cantik apalagi Jepang gitu. Tanpa basa-basi mereka langsung memberikan Michiko tumpangan, dan waktu Barry dan Ariel ingin membawa Michiko, tiba-tiba mereka dicegah oleh seonggok pria yaitu pemandu Michiko yang bernama Mang Odong. Mang Odong sendiri dia mengira bahwa Barry dan Ariel ingin menculik Michiko. Kemudian Mang Odong menjelaskan tujuan Michiko datang ke Indonesia untuk mencari sebuah villa. Karena Michiko disuruh ayahnya yang bernama Tanata untuk memberikan sebuah barang kepada seekor suster yang bernama Carmilla. Wow, Carmilla. Dan suster Carmilla dia tinggal di villa tersebut. Di sini Kayla mengizinkan Michiko dan Mang Odong menginap beberapa hari. Mendengar hal tersebut, Barry dan Ariel pun bahagia sangwe. Di malam yang penuh dengan perlendiran, Barry, Ariel dan Mang Odong mendatangi kamar Michiko, sedangkan Michiko dia sedang tidur. Melihat hal tersebut, mereka bertiga sweet kemudian berfoto mantap dengan Michiko. Namun sialnya, ketika Mang Odong ingin foto, si Kayla masuk. Jadi ya begitulah. Siapa sih lagi? Sial sekali si Mang Odong ini. Di malam penuh birahi, Michiko sedang bersenang-senang bersama Barry dan Ariel yang nyatanya itu hanyalah mimpi. Mimpi dah. Iya, Bar. Dan keesokan paginya, Kayla sedang mengerjakan tugas dan ditemani oleh Ariel. Tak berselang lama datanglah Barry. Di sini dia pamit mau mengantarkan Michiko dan Mang Odong mencari suster Carmilla. Yang kemudian Barry dan yang lainnya bertanya ke beberapa warga sekitar, namun hal itu sia-sia karena para warga langsung ketakutan waktu mendengar nama Carmilla. Setelah itu mereka istirahat di warung sambil ngopai-ngopai dan cerita gitu bahwa pada zaman dahulu kala suster Carmilla itu adalah suster bapaknya Michiko. Dan tak berselang lama ada beberapa wanita-wanita yang baru nyuci di sungai. Melihat hal itu, di sini Michiko penasaran dengan sungai tersebut. Lalu, Barry mengajak Michiko main ke air terjun, sedangkan Mang Odong dia nggak ikut nyebur. Di sisi lain, Kayla didatangi tetangga villa Kayla dan dia bernama Jeng Dolly dan suaminya yang bernama Roy. Dan tujuan mereka menemui Kayla adalah untuk mengundang Kayla ke pesta ulang tahunnya Roy. Makasih atas undangannya ya Mbak ya. Setelah mandi di sungai dan begitulah, Barry berhasil mendapatkan alamat suster Carmilla dari puskesmas. Lalu ada seorang suster menanyakan hubungan suster Carmilla dengan mereka. Di sini Michiko pun menjawab bahwa Tuan Tanako adalah ayahnya. Di sisi lain, Ariel menceritakan jika Roy dan Jeng Dolly adalah dewanya pervokepan duniawi di Indonesia. Bahkan mereka juga mempunyai situs web sendiri. Dan dari sinilah Kayla mengetahui jika Roy dan Jeng Dolly habis mengintip ke kamarnya. Dan hal itu dengan bukti anting yang Kayla temukan. Setelah itu Ariel langsung datang ke villanya Roy dan ia langsung masuk. Namun kebetulan Jeng Dolly sedang dubbing vocab gitu. Anjay. Dan tak berselang lama datanglah Roy yang sedang memergoki Ariel ngintip. Ariel pun langsung menjelaskan niat kedatangannya ke sini, bahwa Ariel ingin mengembalikan anting milik Jeng Dolly yang terjatuh di villa tempat Ariel menginap. Melihat hal itu, Ariel langsung diajak masuk dan sebagai bentuk terima kasih, Roy menyuruh Ariel menemani Jeng Dolly untuk mendubbing vocab Jepang ke bahasa Jawa. Mantap. Ini. Oh ini. Bisa. Wes alon-alon, Mbak. Alon-alon. Sedangkan Mang Odong dan Michiko, mereka sampai di suatu villa yang dulu ayah dan suster Carmilla tinggali. Di sini mereka menelusurinya namun gak ada siapa-siapa. Lalu Michiko menemukan foto cewek. Setelah itu ia masuk ke sebuah ruangan yang ternyata ada seonggok wanita di dalamnya. Sedangkan Barry, dia menunggu di luar. Dan tak berselang lama Barry bertemu dengan warga sekitar dan dia menceritakan bahwa itu merupakan rumah kosong dan semua penghuninya sudah binasa. Sedangkan Michiko dia mengambil ublek. Bahasa apaan sih anjir? Lentera gitu kan lebih baik. Waktu menyusuri, Mang Odong bertemu seorang ibu-ibu dan dia sedang menyiapkan sushi. Merasa ditawari, Mang Odong langsung memakannya. Namun tanpa sengaja, sushi yang ingin dia makan malah terjatuh. Dan waktu mau mengambilnya, dia melihat kaki ibu-ibu tersebut mengambang. Menyadari ada hal yang tidak beres, tiba-tiba semua sushi di atas meja berubah menjadi mata, jari, lutut kaki. Masih merasa penasaran? Ya biasalah orang Indo, kepoan. Mang Odong mengintip ibu-ibu tersebut dan melihat ibu-ibu itu sedang memotong jarinya sendiri. Seram sekali. Di sisi lain Michiko mengira suster yang ditemuinya adalah Carmilla, namun nyatanya
begitulah. Waktu Michiko dan Mang Odong ingin kabur, sialnya pintunya terkunci hingga pada akhirnya para hantu-hantu itu mendekat. Namun beruntungnya, di sini Barry berhasil membukakan pintu dan mereka bertiga pun kabur. Keesokan harinya, Kayla, Barry, dan Ariel mereka sedang mencari tahu tentang suster keramas di internet. Dan tak berselang lama, datanglah Jeng Dolly yang kemudian langsung dibukakan pintu oleh Ariel. Di sini Jeng Dolly meminta bantuan ke mereka untuk menyiapkan kebutuhan pesta. Mendengar hal tersebut, Barry dan Ariel langsung semangat membantu Jeng Dolly. Sedangkan Kayla, dia melanjutkan pencarian suster keramas. Dan tak berselang lama datanglah Mang Odong dan Michiko yang mau kembali ke Jepang. Kemudian Kayla menunjukkan hasil penelusurannya. Setelah itu Kayla datang ke villa ayahnya Michiko. Lalu Kayla menemukan songgok foto, namun tiba-tiba wala, angin gonjang-ganjing, meja pun koprol. Wow, ih serem. Namun dengan kesaktian sang penulis skrip di film tersebut, beruntung Kayla berhasil selamat dari kejadian tersebut. Di sisi lain, Barry dan Ariel disuruh memasang pita atau apalah itu oleh Jeng Dolly. Tapi kok gitu ya? Merasa telah diremas-remas, Jeng Dolly pun menjadi gerah dan ingin pergi mandi. Sedangkan Barry dan Ariel memasang pitanya dari atas pohon. Namun tanpa sengaja, Ariel malah melihat Jeng Dolly yang ingin mandi. Makan tuh pohon. Merasa penasaran, Barry masuk ke rumah Jeng Dolly untuk mengintip-ngintip Jeng Dolly. Sedangkan Jeng Dolly yang mengetahui Barry yang sedang mengintipnya, Jeng Dolly langsung menyuruh masuk, bahkan menyuruh Barry mengoleskan krim ke tubuhnya. Yang nyatanya hal itu merupakan tipu muslihat dari Roy dan Jeng Dolly untuk menjebak Barry. Di sini Roy merekam aktivitas pergituannya dengan Jeng Dolly yang kemudian Roy memeras Barry dengan uang 20 juta bila hasil rekamannya tidak ingin dilaporkan ke polisi. Karena Roy menganggap bahwa Barry telah memperkosa Jeng Dolly. Sungguh jahat sekali tapi menyenangkan. Di sisi lain, Michiko sedang makan es lilin. Melihat hal itu, Mang Odong langsung sange. Goblok. Dan tak berselang lama keluar suster dari puskesmas. Di sini, Kayla mencegatnya dan langsung bertanya soal suster Carmilla. Kemudian suster tersebut menceritakan bahwa pada zaman dahulu kala, ada 3 wanita yang bernama Amina, Astuti, dan Carmilla. Mereka merupakan 3 bersaudara yang bekerja di Villa Tanaka. Namun, lama-kelamaan Amina dan Astuti jatuh cinta dengan Tanaka dan suatu ketika tiba-tiba Tanaka mengalami kecelakaan dan Carmilla lah yang merawatnya. Hingga pada akhirnya Tanaka jatuh cinta kepada Carmilla. Mengetahui kisah cinta Carmilla dan Tanaka, Carmilla pun langsung dimarahi Amina dan Astuti. Dan suatu ketika Tanaka dan Carmilla sedang gituan dan tanpa sengaja mereka diintip oleh Roy yang masih bocil. Pantes ya gedenya jadi pembuat situs esek-esek, heran. Intinya akibat melihat hal itu, Roy langsung memberitahukan kepada warga yang ia temui. Dan akibat hal itu, Tuan Tanaka diusir warga dengan keadaan Carmilla yang sedang hamil. Sedangkan Aminah dan Astuti, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sedangkan Carmilla sendiri, dia dihukum warga yang pada akhirnya menghilang. Kemudian Kayla bertanya tentang suster keramas yang nyatanya suster keramas merupakan julukan yang diberikan kepada Carmilla. Dan julukan itu diberikan karena Carmilla setiap hari selalu keramas dengan Rejoice agar rambut selalu indah dan wangi. Setelah mendengar cerita tersebut, walaupun gua nggak yakin kalau ini Michiko mudeng bahasa Indo sih. Waktu di kamar Michiko yang menangis, dia membuka kotak pemberian ayahnya untuk Carmilla yang ternyata isinya adalah surat wasiat yang bertuliskan jadwal streaming OnlyFans. Gak. Gua nggak tahu isi surat wasiatnya apa. Mungkin kalian tahu. Di sisi lain, Jeng Dolly yang lagi dandan sange gitu, plus ngerosting suster keramas. Dan waktu mandi tiba-tiba wala, dia dibalikin ke lobby sama suster keramas. Sedangkan Roy yang sedang menyusun hasil rekaman jebakannya. Setelah itu Roy menemui Jeng Dolly ke kamar mandi yang ternyata telah binasa. Jeng? Namun tiba-tiba ada songgok tangan menghampiri Roy dan tiba-tiba wala. Lalu Roy dilihatkan flashback ketika dia waktu bocil hingga pada akhirnya Roy dibinasakan.
Sedangkan Kayla dia sedang berdiam diri dan bingung. Lalu Kayla menghadap ke depan cermin dan menyebut Suster Keramas. Dan tak berselang lama Suster Keramas pun muncul yang kemudian Suster Keramas memeluk Kayla. Terlihat flashback di sini yang ternyata Kayla merupakan anak kandungnya Carmilla yang sebelumnya ia dibinasakan oleh para warga. Dan tak berselang lama tiba-tiba Michiko dan Mangodong segera menyadarkan Kayla dan setelah mengetahui hal tersebut Michiko dan Kayla langsung berpelukan setelah mengetahui mereka adalah saudara. Di sisi lain, Barry dan Ariel yang healing, tanpa sengaja mereka ditemui arwah Jeng Dolly yang ternyata Jeng Dolly menggantikan peran Suster Keramas menjadi Suster Sangwe mungkin dan Damat. Carmilla, tak kuduga kau balas cintaku. Oke, seperti itulah story film Suster Keramas 1 dan bagaimana menurut kalian dengan film ini? Sangat nostalgia sekali ya dengan film-film tahun 2000-an ini. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.